Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istri yang keempat As-Sayyidatu Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Tazawaja was menikahi ha ing Hafsah sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya halih utawi Hafsah iku armalatun rondo waqad wa kanalan ono sapa zaujuha bojo lanange Hafsah Khunais bin Hudzafah al-Ansari iku qadis tushhida teman-teman gugur sebagai syahid fi ghazwati Badrin ing dalam perang Badar ba'daan abla setelah berperang tanding balaan kelawan perang tanding hasanan kang bagus faqad kana teman-teman ono sapa Khunais ono iku minas syuja'an setengah saking wong-wong kang pemberani al-abdali kang podo jadi pahlawan alladzina rupani abdal sajala yang mencatat lahum bagi mereka at-tarikhu sejarah dicatatnya ansa'as safahat ing lembaran-lembaran yang paling baik fil butulati dalam kepahlawanan warujulah dan keberanian lanang tenan wal jihadi dan jihad waqad aradaha teman-teman menawarkan ing Hafsah sapa abuha bapake Hafsah rupanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dia tawarkan ala Utsman kepada Utsman ba'da wafati zaujatihi setelah wafatnya istri Utsman Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma kemudian tazawwaja menikahi ha ing Hafsah sapa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fakana mongko ono apa dalika mengkono-kono dinikah Rasul ono iku a'dzama ikramin pemuliaan yang paling agung wa minnatin pemberian jasa yang paling agung wa ihsanin kebaikan yang paling agung li abiha kepada bapaknya Hafsah yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akhrajahu ngriwayatake sapa Imamul Bukhari an Abdullah ibni ya duduk bihi ya ibni ya an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Umar setuhni Umar hina ta'ayyamat ketika dadi rondo sapa Hafsah min Khunais bin Hudzafah wa kana lan ono sapa Khunais iku syahida nekani sapa Khunais Badrun ing perang Badar tu fialan sedo sapa Khunais bil Madinati di Madinah bareng anake dadi rondo laki mongko nemoni sapa Umar Utsman ing Sayyidina Utsman faqala ngucap sapa Umar in syi'ta angkahtuka kalau zaman mau maka zaman saya nikahkan Hafsah dengan Hafsah. Qala ngucap sapa Utsman sa'anzur fi amri
Sik arep mikir-mikir sapa ingsun, tak pikir dhisik. Fala bisa layalia berdiam diri beberapa malam. Faqala banjur ngucap sapa Utsman, qad badali alla atazawwaj. Benar-benar tampak kesimpulan bagi saya alla atazawwaj agar aku tidak menikahinya. Qala Umar, faqultu li Abi Bakrin, lalu aku ucapkan kepada Abu Bakar, in syi'ta ankahtuka Hafsah, jika anda mau anda saya nikahkan dengan Hafsah. Fasamata terdiam sapa Abu Bakar. Fakuntu alaihi aujada minni, jadilah aku lebih marah kepada Abu Bakar minni ala Utsman daripada kemarahanku kepada Utsman. Fala bisa layalia, lalu tinggal beberapa malam. Semua kemudian khatabah melamar Hafsah sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ankahtuha iya, lalu aku nikahkan Hafsah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang tak rapatnya Nabi, falakiani kemudian bertemu aku sapa Abu Bakrin, faqala ngucap sapa Abu Bakar, pas aku meneng sama nesu ya, la'allaka wajadta alayya, la'allaka barangkali engkau wajadta marah alayya kepadaku, hina aradta ketika kau tawarkan alayya atasku Hafsah. Falam urji, lalu aku tidak menjawab ilaika padamu syai'an sesuatu apapun. Zaman marah ya. Kultu ngucap ingsun na'am ya nesu aku. Qala innahu lam yamna'ni an urji ilaika, tidaklah menghalangi aku untuk menjawab kepadamu illa kecuali ani karena aku alim tu aku telah mengetahui anna Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam takroha sempat menyebutkan Hafsah. Ada indikasi Nabi ingin Nabi nyebut Hafsah ya. Makanya aku menengahi koyoke Nabi kepingin. Fakan falam akun li usya sirrah, aku tidak akan menyebarluaskan rahasia Nabi. Walau tarokaha, andai Nabi telah meninggalkan Hafsah, laqabiltuha, niscaya aku menerimanya. Aku ngucap sapa ingsun, hadhihi utawi kang kaya mengkene iki, la amrul haqqi demi Allah, ya hadhihi iku asyahamatul haqqah, ini loh benar-benar kehormatan harga diri yang sebenarnya. Bahkan hadhihi ya rujulah, ini loh lanang tenan, Nabi bertanggung jawab, ono umatnya dadi rondo, Nabi pun siap menikahi janda itu, menolong. Lanang tenan iki tanggung jawab, enggak pengecut. As-sadiqah yang sebenarnya. Tadharu tampak apa rujulah fi fi'li Umar al-Faruq radhiyallahu anhu wa ardhah, fa huwa yurid an yasuna irdah. Umar kepingin menjaga harga dirinya, fala yara fi nafsihi ghadadatan, maka Umar tidak melihat adanya rasa sungkan dalam dirinya, an ya'ridha ibnatahu, untuk menawar-nawarkan putrinya, alal kufki kepada laki-laki yang kufu, alal kufi as-salih yang saleh. Dan enggak apa-apa, jadi orang tua jangan malu nawakno anake kepada orang soleh, aja dicarno ae perawane. Ya, nek wong tua enggak aktif golek nih, anak malah pacaran, malah dosa bisa. Dan enggak usah malu, enggak usah gengsi.
itulah lanang, itulah tanggung jawab. Li'anna zawaja krana setuhune nikah iku khairu wasilatin sebaik-baik sarana lil mujtama'il fadil untuk mewujudkan masyarakat yang baik. Fa aina nahnu yaum, mana kita hari ini min jahlil muslimin tentang kebodohan umat Islam bi ahkamil Islam, bodoh tentang hukum Islam, wa jamalihin nasik, dan bodoh tentang keindahan Islam yang mengkilat. Yatrukuna banatihim, mereka biarkan putri-putrinya. Ini tradisi Arab ya sekarang. Mereka biarkan putri-putrinya awanis menjadi perawan tua hatta ya'ti al-khatib, sehingga datang sang pelamar zulmal yang kaya raya, al-katsir punya harta banyak, wasara punya aset, punya kekayaan, al-wafir yang banyak. Orang Arab sekarang perawannya dijarno sampai jadi perawan tuwek, ngenteni wong sugih sing nglamar. Lek dilamar golongan cah pondok gasek wis ora dikampreng. Ya. Ngenteni sing nglamar gawe apa mobil larangnya buat jenenge. Mobil Hummer. Lamborghini. Gak ngono kuwi. As-Sayyidatu Zainab bintu Khuzaimah tazawaja menikahiha ing Zainab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Hafsah binti Umar, setelah Hafsah. Maya utawi Zainab iku armalatul batal, janda seorang pahlawan, al-Mikdam yang pemberani, syahidil Islam, namanya Ubaidah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ardah, alladzi rupani Ubaidah ustusyita yang gugur syahid fi awalil mubarazah, di awal-awal perang tanding, fi ghazwati Badrin, wa qad kanat, benar-benar ada si Zainab, hina istishhadi zawjiha, ketika gugur sebagai syahid suaminya, taqumu biwajibiha, istrinya tetap melakukan tugas kewajibannya, fi is'afil jarha, merawat orang-orang pasukan yang luka, wa tadmiti jirahihim, dan menyembuhkan luka-luka mereka. Suaminya gugur syahid loh. Si Zainab tetap repot mengobati tentara-tentara yang terluka. Lam yusghilha, tidak merepotkan dia, istishhadu zawjiha, gugurnya suami sebagai syahid, al-qiyam, untuk tetap melaksanakan biwajibiha, tugas kewajibannya. Ini perempuan top ya, bojone mati dan tetap tugas medis tetap dilakukan padahal bojone mati. Hatta kata hingga menulis Allah an-nasra, kemenangan, lil mukminin, bagi orang-orang mukmin, fi awali ma'arakatin, di pertempuran pertama, khawduha, yang mereka mengarungi pertempuran itu, ma'al musyrikin, dengan orang-orang musyrik. Walamma alima, ketika mengetahui, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisabriha, begitu sabarnya si Zainab, wa tabatiha, begitu teguhnya Zainab, wa jihadiha, jihadnya Zainab, wa annahu lam ya'ud hunaka,
dan bahwa tidak ada lagi di sana man ya'uruha, laki-laki yang menanggungnya. Ketika melihat sakno urip dhewe kano sing nanggung, khatabaha, Nabi melamar Zainab linafsi, untuk dirinya Nabi sendiri. Wa awaha, dan Nabi melindungi Zainab. Wa jabarot, dan Nabi berusaha menutup luka khotiraha, hatinya Zainab. Ba'da anin qata'a, setelah putus alias mati, anha, meninggalkan Zainab, an-nasiru, suami yang senantiasa menolong, wal mu'inu, suami yang menolong. Yaqulu, ngucap sapa fadilatul Syekh Muhammad Mahmud As-Sawaf fi risalatil qayyimah, di dalam risalah Muhammad Mahmud yang sangat bernilai tinggi, Zaujatun Nabi At-Tahirat. Judulnya risalah Zaujatun Nabi At-Tahirat. Ba'da an dzakara qissat istishhadi zaujiha, setelah Mahmud menyebutkan kisah gugurnya sebagai syahid suami Zainab, wama, dan segala cerita fiha yang ada di dalam kisah tersebut, min sumuwin, kemuliaan akhlak, wa azamatin, keagungan akhlak, wa kanat qad balagat as-sittin, adalah Zainab telah mencapai umur 60, min umriha, dari umurnya. Ayo, siapa yang menuduh Nabi nuruti nafsu? Lawang menikah Zainab wis umur 60, ya kan? Wingi nikah Saudah juga umur 55. Ngono kok ana maneh bojone Aisyah si umur 8 tahun. Sing tuwa wis gak kena diapa-apakno, sing sik cilik durung kena di apa-apakno. Ngono kok dituduh Nabi nikah nuruti nafsu. Orang ajar wong barat ya. Wong ngene njaluk dikamplengi. Nah, repotnya kadang sarjana muslim yang sok pinter, sok kebarat-baratan, aktivis gender, itu ikut-ikutan dalam seminarnya menuduh-nuduh Kanjeng Nabi. Ojo ngono ya. Keliru zaman. Tazawwaja, menikahi biha kelawan Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam tu'ammar, tidak berumur panjang si Zainab inda Nabi, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siwa amini, selain hanya 2 tahun. Sumat awafa, kemudian mewafatkan ha Zainab sapa Allah ilai, menghadap Allah, radiyatan mardiyah. Fama ra'yul kharrasin, apa pendapat tentang orang-orang yang suka berbuat bohong itu? Maksudnya para orientalis bihadza zawaj syarif, terhadap pernikahan yang sangat mulia ini, wa ghayati nabilah, dan tujuan yang sangat mulia. Wal, apakah yajiduna, mereka mendapatkan fi, di dalamnya, syai'an, sesuatu, mimma, dari tuduhan-tuduhan, ya'faku, yang bikin kebohongan, al-afakun, mereka-mereka yang suka bikin kebohongan, hoak. Ayajiduna, adakah mereka mendapatkan fi, dalam pernikahan ini, ataron, bukti-bukti jejak, lil hawa, nuruti kesenangan nafsu, wasyahwati, syahwat, am, ataukah huwan nublu, pernikahan itu benar-benar mulia, wal afaf, menjaga kehormatan, wal azamah, agung, wal rahmah, penuh rasa kasih sayang, wal fadlu, nilai keutamaan, wal ihsan, nilai kebaikan, min rasulil insaniyatil akbar, dari seorang rasul kemanusiaan yang paling agung, alladzi ja'a rahmatan lil alamin, yang mana dia datang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Falyattaqillah al-mustasyrikun, bertakwalah ayo, wadiyolah nang Gusti Allah, hati-hati mas. Al-mustasyrikun, kaum orientalis,
Al-mugharidun yang senantiasa menyasar Islam. Islam mesti jadi sasaran tuduh. Waliyu'atu hendaklah para mustasyrikun itu menyampaikan, mengemban amanatul ilmi, amanah ilmu. Aja sak karepe dhewe, kalau mereka ilmuwan harus amanah lah. Lek apik yo apik, lek elek yo elek, aja elek dikandakne apik, apik dikandakne elek. Iku jenenge ilmuwan yang tidak amanah. Wala yakhunuha, jangan mereka khianati ilmu fisabili ghayatil khabithah, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan jahat. Istasroku, mereka mempelajari timur, mempelajari Islam ketimuran, wa darasul ulum al-islamiyah, dan mereka mengkaji ilmu-ilmu keislaman, khasatan khususnya litasi, untuk menyusup nakalan, ya, mempelajari Islam untuk merusak dari dalam, menyusupkan racun. Akhirnya Islam dipalsukan, enggak karu-karuan. Yang terbaru ternyata mulai memalsukan namanya gerakan As-Salatin dari orang sana itu. Organisasi Salatin Nusantara itu mulai mengatakan bahwa orang-orang Arab itu keturunan raja-raja Jawa. Raja-raja Nusantara keturunan Mula Warman, macam-macam. Kawacau, sejarah dipalsu, nasab dipalsu, makam jadi palsu, apa cokacun. Ya, cokacun tak iya. Ini merusak. Terus nanti jadi klaim-klaim, harus segera dihentikan. Wal kaiti, dan tipu daya, wan naili min sayyidil insaniyah, dan ingin menyenggol Nabi Muhammad, penghulu kemanusiaan, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 6, as-sayyidatu Zainab, loro Zainab itu, istri Nabi, ono Zainab bintu Khuzaimah, ono Zainab bintu Jahsin radhiyallahu anha. Tazawwaja, menikahi sapa Nabi ha ing Zainab sallallahu alaihi wasallam. Wa ya halif utawi Zainab iku sayyibun rondo. Wa ya utawi Zainab iku ibnatu ammatihi, putri bibiknya, berarti mingsanan sepupu. Wa kana qad tazawwajaha, adalah telah menikahi Zainab ini Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, anak angkatnya sendiri, dicerai oleh Zaid bin Harithah. Summa talaqaha, lalu Zaid bin Harithah menceraikannya. Fatazawwaja, kemudian menikahinya Rasul sallallahu alaihi wasallam li hikmatin, untuk suatu hikmah tasyri'iyah. Orang-orang menganggap anak angkat itu anak beneran, sehingga enggak boleh menikahi mantan istrinya anak angkat. Tapi menurut Quran, menurut Islam, anak angkat tetap anaknya orang lain. Mantan istrinya anak angkat ya tetap orang lain, sah dinikahi. Nabi menikahi Zainab ini bintu Jahsin itu dalam rangka mendobrak anggapan atau tatanan hukum yang salah, menganggap anak angkat itu benar-benar anak temenan ketika itu. Li hikmatin, untuk suatu hikmah, la ta'luha hikmatun, yang tidak akan mengunggulinya hikmatun, hikmah lain, fi zawaji ahadin, dalam menikahi salah seorang, min azwaji, dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahya, hikmah tersebut adalah ibtalu bin antitabanni, dalam rangka membatalkan
adanya bid'ah adopsi yang dianggap anak adopsi itu dianggap anak temenan punya hak waris, bapak angkatnya jadi wali, ngawur ae. Namanya anak itu ya milik bapak dan ibunya, bukan milik orang lain. Kama marra sebagaimana keterangan yang telah lewat makna bersama kita, inda dzikril hikmati tasyri'iyah. Ketika menyebutkan hikmah tasyri'iyah. Ini yajlu apa yahlu? Ana sing jim ora. Wa huna di sini yahlu tampak di ba'dil mugharidin bagi sebagian orang barat yang mentarget menyasar Islam, al-hakidina yang dendam ala Islam kepada Islam, wa ala nabil Islam dan dendam kepada nabinya umat Islam, minal mustasyrikin, yakni golongan kaum orientalis barat, al-makilin yang suka menipu, wa bihim dan ekor-ekor mereka. Siapa ekor? Umat Islam yang jadi mahasiswanya mereka, ikut-ikutan mereka, bangga. Kadang-kadang untuk mahasiswa kita itu bangga jadi muridnya Stephen Hawking yang menulis There isn't God, enggak ada Tuhan. Ono bangga dosen kami Stephen Hawking. Untuk dosen kafir kok bangga. Aneh. Mereka itu namanya aznab. Jadi ekornya kaum orientalis, jadi pengikut. Mending jadi santri Lirboyo, santri Poloso, santri Sarang, malah mulia mas. Lapo tidak jadi murid Stephen Hawking. Ono mengkaji Karl Marx, ngono bangga. Mengkaji Lenin bangga. Komunis saya. Wa nabihim dan buntut-buntut mereka al-marikin yang keluar dari Islam. Muncullah kesempatan peluang an yatakhidu menjadikan min qissati tazawuji Rasulil Karim, dari kisah nikahnya Rasul bi Zainab dengan Zainab bintu Jahsin ini, manfaatan peluang, peluang litoni untuk mencacat, mengkritik fin Nabi kepada pribadi Nabi Muhammad SAW. At-Tahir yang suci, Az-Zaki yang suci. Wawur. Wa yulafiku dan mereka memutarbalikkan, mentalfik, membulak-balik asubah, isu-isu murani itu, wal abatil dan kebatilan-kebatilan, bisa bagi ba'd riwayat al-Israiliyah, disebabkan adanya beberapa riwayat Israiliyah. Alati dzukirat yang mana cerita itu disebutkan fi ba'di kutubi tafsir, di sebagian kitab-kitab tafsir. Faqad za'mu mereka benar-benar menyangka, menuduh, babi sama za'mu, betapa jahat jelek tuduhan mereka. Mereka tuduh anna Nabi SAW marra bi baiti Zaid wa huwa ghaib. Katanya mereka Nabi itu pas lewat di rumah Zaid, pas Zaid pergi. Fara'a Zainab, kemudian Nabi melihat Zainab ayu. Jadi orang barat nuduhnya itu enggak perkara Nabi menikahi Zainab, enggak perkara membatalkan tabani. Tapi jarene pas Zaid lunga, Nabi lewati roh bojone Zaid iku ayu. Ayu tak pek ae. Bojone Zaid direbut. Ono orang barat nuduh Kanjeng Nabi. Fara'a Zainab, lalu Nabi melihat Zainab. Fa'ahabah, kemudian Nabi mencintainya. Waqa'at fi qalbi, jatuh ke hati Nabi. Faqala, mengucap sapa Nabi, subhana muqallibil qulub, maha suci Allah zat yang merubah-rubah membolak-balik hati. Fasami'at, dengar Zainab zalika kalimat itu. Falamma ja'a zawjuha, ketika datang suaminya si Zaid, akhbarathu bima sami'at, istrinya si Zainab memberi kabar kepada Zaid tentang apa yang dia dengar minar Rasul, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'alima anna waqa'at fi nafsi, lalu Zaid pun tahu bahwa Zainab jatuh di dalam hatinya Nabi.
Fa'atar Rasul yuridu talaqaha. Kemudian Zaid datang kepada Rasul ingin menceraikannya. Faqala lahu, lalu Rasul berkata kepadanya, amsik alaika ahlak, pertahankan keluargamu. Wa fi qalbi ghairu dzalika, sedang dalam hati Nabi ada perasaan lain. Koyok-koyok Nabi enggak jujur dengan ucapannya. Lesannya ngucap pertahankan keluargamu. Padahal Nabi sendiri kepingin. Ono lek enggak ceritoi. Kurang ajar. Iku lek perasaanmu dhewe mau ceritane koyok-koyok Kanjeng Nabi ngawur ae. Fatalaqaha Zaid, lalu Zaid menceraikannya min ajli an yatazawwaja bi Rasul, agar supaya bisa dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Ibnu Arabi rahimahullah fi tafsirih, dalam tafsir beliau, judulnya apa tafsirnya? Ahkamil Quran. Raddan, untuk menyanggah ala hadis dakwah al-atimah, menyanggah tuduhan dakwaan yang palsu, yang bohong ini. Fa amma qauluhum inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aha fawqat fi qalbi fabatil. Ucapan orang-orang barat, katanya Kanjeng Nabi melihat Zainab, lalu Zainab jatuh di hatinya Nabi. Fabatil, cerita itu batil. Fa innahu kana ma'a fi kulli waqtin wa maudhi'. Sungguh si Zaid senantiasa bersama Zainab di setiap waktu dan tempat. Walam yakun hina idzin hijab, dan ketika itu belum ada perintah hijab, wong belum jadi istrinya Kanjeng Nabi. Fa kaifa tansa'mahu wa yansa'maha, maka bagaimana mungkin Zainab bersama Nabi lalu Nabi bersama Zainab, terus mau tuduh gendaan ngawur. Wong Zainab kemana-mana bersama Zaid bin Harisah. Mana mungkin wa yulhidhu, dan melirik sapa Nabi ha ing Zainab fi kulli sa'an, setiap waktu, wala taqa fi qalbi illa idza kana laha zaujun. Wala taqa, tidaklah jatuh fi qalbi, dalam hatinya, illa kecuali idza kana, jika adalah baginya zaujun, suami. Qad wahabathu, benar-benar menghibahkan kepada Kanjeng Nabi nafsaha, dirinya. Fa kaifa yatajaddadu lahu hawan lam yakun, fa kaifa, bagaimana mungkin yatajaddadu, timbul hal baru, lahu baginya hawan, kesenangan, lam yakun, yang tadinya belum ada. Hasali dzalikal qalbi mutahhar, tidak mungkin itu terjadi bagi hati yang suci, min hadhil alaqah, suci dari hubungan al-fasidah yang batal ini. Wa qad qala Allahu lahu wa la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwaja minhum. Allah itu loh merintah Nabi, hei Nabi, jangan kamu memelototkan matamu kepada istri-istri orang, matta'na, yang kami telah memberikan kenikmatan bi dengannya, azwajan minhum, istri-istri dari mereka. Nabi sendiri dilarang memelototkan mata kepingin istrinya orang lain. Zahratal hayati dunya, sebagai perhiasan kehidupan dunia, kembangnya urip dunya. Linaftinahum fih, supaya kami bisa memberikan ujian dengan hal itu. Wa qad ta'aqqaba alaihi rahmatullah, benar-benar memberikan komentar, mengikuti dengan komentar si Ibnu Arabi tilka riwayat al-Israiliyah, riwayat-riwayat Israiliyah itu. Wa bayyana Ibnu Arabi menjelaskan anna, bahwasanya riwayat-riwayat Israiliyah itu kulluha, semuanya saqitatul asanid, semuanya gugur sanadnya. Sanadnya semuanya lemah. Itu cerita buatan, Mas. Bukan benar-benar sahih. Al-Fatihah.